Karena teman-teman intelijen kan bekerja tidak untuk dipuji. Teman-teman intelijen kan bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah yang saya bilang tadi, aman sulsel, damai sulsel, tapi kan jarang dipuji bahwa Intel yang berperan penting, ya kan? Memang karena intelijen bekerja bukan untuk dipuji, tapi intelijen bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Sebenarnya saya agak mengurangi aktivitas di institusi kepolisian. Kalau Pak Dir yang minta saya, susah saya menolak. Makan coto di pinggir jalan sambil dengar berita dari rakyat biasa. Intel sejati bukan hanya kuat di lapangan, tapi peka hati dan tajam rasa. Hari ini Bapak Ibu, tantangan berubah sangat cepat. Bahkan ilmu yang kita dapatkan di lembaga-lembaga pendidikan Intel jauh ketinggalan dibanding perkembangan yang cepat. Kalau dulu ilmu pengetahuan tertinggal 5 tahun dari realitas, sekarang ini dengan era teknologi, ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah atau di lembaga pendidikan Polri itu sangat jauh ketinggalan. Kalau kita tidak beradaptasi, maka pilihannya sederhana Bapak Ibu. Kita tidak lagi menjadi penjaga bangsa, tetapi kita akan menjadi beban bangsa, akan menjadi beban negara kalau kita tidak mengupgrade kemampuan kita. Jadi peran Intel ke depan ini kemampuan memprediksi, bahkan yang tak terprediksi sekalipun harus mampu dianalisis oleh teman-teman Intel. Saya lama berdiskusi dengan Bang Hajat, kita harus menjadi radar, kita harus pendeteksi awalnya harus lebih kuat. Mungkin teman-teman nanti bisa buka, memang ini belum populer di Indonesia, robust decision making, pengambilan keputusan yang tangguh. Itu belum populer di Indonesia ilmu itu, tetapi sekira sangat relevan dengan fungsi dan peran teman-teman intelijen ke depan. Karena ilmu itu adalah kemampuan memprediksi sesuatu yang tak terprediksi sekalipun. Jadi harapan kita, teman-teman jangan hanya menunggu laporan, karena kita dituntut untuk membaca pola pergerakan. Jadi Intel ke depan tidak cukup hanya Intel yang loyal kepada institusi, kepada negara, tapi juga Intel yang mampu membaca data. Suka atau tidak suka, intelijen adalah penjaga narasi bangsa, penjaga isu-isu yang berkembang di media sosial itu. Teknologi memang bisa mendeteksi segalanya, tapi yang mampu menangkap keresahan dan kegelisahan masyarakat adalah hati nuraninya para intelijen. Pasti ini kita sudah sadari bahwa musuh hari ini bukan hanya pemberontak bersenjata, bisa jadi mereka adalah orang yang berseragam rapi. Bahkan kecenderungannya sekarang di perang global ini, musuh kita adalah orang yang datang bertameng investasi. Saya berharap ada anggota Intel yang punya kemampuan menjadi pilot drone, sehingga mampu mendeteksi tambang-tambang ilegal di pedalaman sekalipun. Kecanggihan teknologi harus sejalan dengan kemurnian niat. Penggunaan teknologi harus dilandasi dengan niat yang baik, karena sekali saja data bocor atau disalahgunakan, maka pasti kepercayaan negara kepada institusi Polri ini akan runtuh. Dunia berubah setiap detik, kita tidak bisa selamanya hanya menjadi penonton. Kita berharap intelijen Polda Sulsel bukan hanya tahu banyak, tapi paham yang lebih penting. Intelijen terbaik bukan yang paling keras, tapi yang paling dalam membaca gejolak sebelum masalah itu muncul ke permukaan. Nongkrong diam di bawah jembatan, padahal perut lapar sejak subuh. Tugas Intel kadang tanpa jabatan, tapi dituntut tahu segalanya lebih dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.